teman-teman semuanya, perkenalkan aku Safa Salsabila dan teman aku Fairuz Fadila. Kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan dan hewan. Sebelumnya, pernahkah kamu berpikir apa yang membuat tumbuhan bisa tumbuh tinggi atau hewan bisa bergerak bebas? Semua itu berkat jaringan mereka. Di video ini kita akan mengupas tuntas struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan dan hewan yang menjadi kunci kehidupan mereka. Siap untuk belajar sesuatu yang seru? Yuk kita mulai! Sebelum membahas struktur dan fungsi pada jaringan hewan, yang pertama kita akan membahas struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Yuk kita mulai! Jaringan pada tumbuhan pada dasarnya terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau jaringan yang sudah dewasa. Jaringan meristem sendiri terbagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Sementara jaringan permanen terbagi menjadi 4, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Yuk kita bahas satu persatu. Oke teman-teman, jadi yang pertama yang kita bahas adalah jaringan meristem. Apa sih jaringan meristem itu? Jaringan meristem adalah jaringan yang selalu tumbuh dan belum terdiferensiasi. Jadi, suatu tumbuhan dapat tumbuh karena adanya jaringan meristem. Yang pertama, meristem primer. Meristem primer adalah jaringan meristem yang terdapat di ujung batang dan ujung akar. Fungsinya adalah untuk melakukan proses pemanjangan. Jadi, suatu tumbuhan akan tumbuh memanjang atau bertambah tinggi karena adanya meristem primer yang terdapat di bagian ujung tunas atau ujung batang dan juga di ujung akar. Seperti yang kita lihat pada gambar ya teman-teman. Sementara itu, meristem sekunder hanya ada pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Yang berperan sebagai meristem sekunder adalah kambium dan kambium gabus. Fungsinya adalah untuk melakukan proses pelebaran. Terdapat pada bagian akar dan juga batang. Oke teman-teman, selanjutnya adalah jaringan permanen atau dewasa, yaitu adalah jaringan yang sudah terdiferensiasi. Maksudnya terdiferensiasi itu apa sih? Jadi, terdiferensiasi adalah sudah terbentuk fungsi yang berbeda-beda dan juga struktur yang berbeda-beda. Yuk kita bahas lebih lanjut. Oke, jadi jaringan permanen yang pertama adalah epidermis. Epidermis terdapat di seluruh bagian terluar tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Karena fungsinya melindungi, maka susunannya rapat-rapat. Nah, seperti pada gambar yang paling atas teman-teman. Nah, tersusun atas lapis hidup, kemudian sebagian termodifikasi sebagai semata pada daun, ada yang jadi lentisel pada batang, durisme pada batang mawar, kutikula, trikom, dan lain-lain. Sebagian besar epidermis tidak mengandung klorofil, kecuali pada sel penjaga stomata. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar paling kiri di bawah. Nah, ini adalah penampang melintas daun yang sudah diiris, ya sebagian atas dan bawahnya dilapisi oleh epidermis. Begitu pula gambar sampingnya, yaitu dengan akar dan batang yang bagian keluarnya juga dilapisi oleh jaringan epidermis. Oke teman-teman, jaringan permanen yang berikutnya adalah jaringan dasar, atau yang biasa disebut dengan parenkim. Jaringan ini adalah jaringan yang paling banyak menyusun tumbuhan. Jaringan dasar ini tersusun atas sel-sel hidup, membentuk struktur morfologi dan fisiologi yang sangat bervariasi. Ada di seluruh bagian tubuh tumbuhan dengan vokal yang berlimpah. Vokal tersebut berkaitan dengan fungsi parenkim sebagai penyimpan cadangan makanan, penyimpan udara, penyimpan air, dan lain-lain. Memiliki ruang antar sel yang tidak rapat. Kemudian, pada dinding sel yang telah mendebal ada celah-celah plasmarismata dan nantinya akan berkaitan dengan pengangkutan ekstravaskuler. Nah, coba kalian perhatikan gambar paling kiri di bawah. Nah, ini adalah gambar parenkim yang berfungsi untuk menyimpan amilum pada tumbuhan padi dan parenkim yang menyimpan udara pada bunga lili. Sebagian parenkim ada yang memiliki klorofil. Parenkim memiliki klorofil biasa disebut dengan klorenkim. Contohnya adalah jaringan polisade dan spons yang ada di daun. Jaringan polisade dan spons itu biasa disebut dengan mesofil. Oke, kita lanjut ke jaringan penyokong, yaitu jaringan yang berfungsi untuk menguatkan tumbuh-tumbuhan. Jaringan penyokong ini terbagi menjadi dua, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Perbedaannya, jika kolenkim tersusun atas sel-sel hidup, maka sklerenkim tersusun atas sel-sel mati. Lalu, kolenkim menyokong tumbuhan yang masih muda, sementara sklerenkim menyokong tumbuhan yang sudah tua.
Pada dinding selnya, sklerenchem mengalami penebalan di sudut-sudutnya saja, sementara sklerenchem menebal di seluruh bagian dinding selnya. Sklerenchem terbagi menjadi dua, yaitu serat dan sklerate. Serat sklerenchem contohnya itu adalah pada sabut kelapa. Kemudian kalau sklerate contohnya adalah batu kelapa atau sel-sel batu yang terdapat di buah pir. Jadi kalau kalian makan buah pir itu ada yang keset, itu namanya adalah sel batu. Sel batu itu adalah contoh dari sklerate. Nah, perhatikan, ini adalah gambar pada kolenchem dan sklerenchem. Perhatikan penebalannya. Kalau kolenchem terjadi pada satu sudut dinding selnya saja, sementara sklerenchem penebalannya lebih merata dan lebih tebal ya. Nah, sekarang jaringan permanen yang keempat yaitu jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terbagi menjadi dua, yaitu xilem dan floem. Xilem itu tersusun atas trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenchem kayu. Berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju daun. Floem tersusun atas sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenchem kayu. Berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Nah, kemudian xilem dan floem juga ternyata membentuk ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh xilem dan floem itu terdiri dari beberapa macam tipe. Kalau kolateral terbuka, yaitu dia xilem dan floemnya berikatan di tengah-tengahnya ada kambium. Kemudian kalau kolateral tertutup, itu floem dan xilem mereka berikatan tanpa ada kambium. Lalu bikolateral itu berarti floem mengapit xilem di tengah-tengah. Kalau radial, xilem dan floemnya terletak selang-seling membentuk lingkaran. Kemudian konsentris amfifikal itu adalah tipe di mana xilem ada di pusat lingkaran dengan floem mengelilinginya. Lalu konsentris amfifasal itu adalah floem di tengah-tengah dengan xilem mengelilingi floem. Nah, tipe ikatan pembuluh kolateral terbuka bisa kita lihat pada batang dikotil, sementara kolateral tertutup bisa kita temui pada batang monokotil, sementara radial itu bisa kita lihat pada organ akar. Nah, teman-teman, berkaitan dengan proses pengangkutannya, ternyata air sebelum masuk ke pembuluh xilem harus melalui proses pengangkutan ekstravaskuler. Proses pengangkutan ini terjadi di luar berkas pembuluh di mana air yang masuk melalui sel epidermis akar harus bergerak di antara sel-sel korteks dan melalui endodermis untuk memasuki silinder pusat. Pengangkutan ekstravaskuler ini terbagi menjadi simplas dan apoplas. Pengangkutan simplas adalah pengangkutan di mana air mengalir melalui celah atau nokta di antara dinding sel dan membentuk aliran plasmodesmata. Sementara apoplas air mengalir melalui ruang-ruang antar sel. Nah, kita bisa lihat di gambar ini ya, perhatikan. Garis yang berwarna biru itu adalah aliran plasmodesmata melalui pengangkutan tipe simplas. Kemudian, garis berwarna merah itu adalah aliran air melalui ruang-ruang antar sel, yaitu pengangkutan apoplas. Oke teman-teman, selanjutnya kita bakal ngebahas struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Teman-teman mau tahu nggak sih struktur dan fungsi apa aja yang ada pada jaringan hewan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, ada 4 contoh jaringan pada hewan. Yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat atau biasa disebut jaringan penyokong atau penunjang, yang ketiga ada jaringan otot, dan yang keempat ada jaringan saraf. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan pelapis permukaan tubuh atau permukaan organ. Jaringan epitel ini tidak memiliki saraf ataupun pembuluh darah, serta berfungsi untuk proteksi, absorpsi, ekskresi, dan sekresi. Nah, bentuknya ini ada yang pipih, kubus, silinder. Yang pertama ada epitel selapis gepeng, ada epitel selapis kubus, ada epitel selapis silindris, ada epitel bertingkat silindris, ada epitel berlapis gepeng, epitel berlapis kubus, epitel berlapis silindris, dan epitel transisional. Oke, contoh jaringan epitel yang pertama itu ada epitel pipih selapis. Terdapat di dinding alveolus pada paru-paru, glomerulus, dinding dalam kapiler darah, dan pembuluh limfa, serta berfungsi untuk melakukan proses difusi atau filtrasi.
Yang kedua, ada epitel pipi berlapis, yaitu terdapat di epidermis kulit, rongga mulut, hidung, esofagus, vagina, dan uretra, serta berfungsi sebagai pelindung atau proteksi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, contoh gambar epitel pipi selapis dan epitel pipi berlapis. Untuk contoh jaringan epitel yang ketiga, itu ada epitel kubus lapis. Terdapat di permukaan lensa mata dan retina, kelenjar luda, ovarium, dan tubuli renalis, serta berfungsi untuk sekresi, proteksi, dan absorpsi. Kurang lebih fungsinya sama ya kayak yang tadi. Nah, yang keempat itu ada epitel kubus berlapis, yaitu terdapat di kelenjar keringat, kelenjar minyak, ovarium dalam masa pertumbuhan, dan buah zakar, serta berperan dalam proses sekresi, ekresi, dan sebagai pelindung atau proteksi. Untuk contoh jaringan epitel yang kelima, itu ada epitel silindris lapis. Terdapat di dinding dalam lambung, usus, dan kantung empedu dan rahim, serta berfungsi untuk absorpsi, sekresi, dan proteksi. Masih sama ya contohnya seperti yang tadi. Yang keenam ada epitel silindris berlapis. Itu berada pada lapisan konjungtiva, dinding dalam kelopak mata, kelenjar susu, faring, laring, dan uretra. Berfungsi dalam proses sekresi dan proteksi. Untuk contoh jaringan epitel yang ketujuh, itu ada epitel silindris selapis semu bersilia. Terdapat di saluran trakea, bronkus, dan dinding dalam saluran oviduct. Serta untuk sekresi lendir, yaitu untuk menangkap kotoran yang masuk. Nah, silianya ini berfungsi untuk menghalau benda asing yang masuk dan menggerakkan ovum di oviduct. Yang terakhir, itu ada epitel transisional. Itu terdapat di kantong kemih, ureter, dan pelvis ginjal. Nah, fungsinya itu lumayan beda kayak yang sebelumnya, yaitu untuk menahan regangan dan tegangan. Oke, untuk contoh jaringan pada hewan yang kedua, itu ada jaringan penyokong, atau bisa disebut sebagai jaringan penunjang atau jaringan ikat. Nah, jaringan penyokong ini berfungsi untuk mengikat, menyokong, atau menunjang jaringan lainnya, sesuai dengan namanya ya. Serta tersusun atas sel-sel dan tersebar di antara matriks ekstraseluler. Matriks tersebut bisa berupa cairan, benda kenyal seperti agar. Contoh jaringan penyokong itu ada jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, jaringan darah, jaringan adiposa, tulang sejati, dan tulang rawan. Contoh jaringan ikat yang pertama itu ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat yang tersusun atas serabut atau serat lebih banyak daripada sel-selnya. Serabut penyusunnya adalah serat kolagen sehingga bersifat padat atau kompak. Terdapat pada tendon, ligamen, dan fascia. Contoh keduanya ada jaringan darah. Tersusun atas sel fibroblast, sel makrofage, serabut kolagen, dan serabut elastis. Sel-selnya lebih banyak daripada serabut, sehingga jaringan ini bersifat lentur atau elastis. Terdapat pada mesenterium, pembungkus organ-organ dalam, pembungkus organ pembuluh darah, dan saraf. Contoh yang ketiga itu ada jaringan darah. Jaringan darah ini berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, dan sampah metabolisme. Tersusun atas plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah terdiri dari air, garam, ion-ion, protein terlarut, nutrisi, dan sampah metabolisme. Sel-selnya tersusun atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Contoh yang keempatnya itu ada jaringan tulang keras atau jaringan tulang sejati. Berfungsi sebagai alat gerak, pelindung organ-organ dalam, dan menegakkan tubuh. Matriksnya tersusun atas serat kolagen, kalsium, fosfat, dan magnesium, sehingga bersifat keras. Jaringan tulang sejati tersusun atas konsentris dengan saluran Havers di pusatnya, dikelilingi oleh lamela. Di dalam saluran Havers terdapat pembuluh darah dan saraf. Contoh yang kelima itu adalah jaringan tulang rawan atau kartilago. Terdiri dari sel-sel kondrosit, banyak serat kolagen dan matriks yang tersusun atas kondroitin. Sulfat kolagen dan kondroitin sulfat dihasilkan oleh kondrosit. Nah, di sini ada tabel perbedaan antara warna, serat dominan, elastisitas, dan letak. Ini teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Oke, kita balik lagi ke contoh jaringan hewan yang ketiga,
itu ada jaringan otot, yaitu berfungsi sebagai alat gerak aktif. Nah, jaringan otot ini juga melekat pada rangka dan terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yuk kita bahas bareng-barang apa ketiga itu. Oke teman-teman, ini ada perbedaan dari 3 otot tersebut. Yang pertama itu pada struktur. Otot polos itu tuh syaratnya gelendong, inti satu di tengah. Otot lurik itu syaratnya belurik, intinya banyak di tepi. Otot jantung itu mirip otot lurik tetapi bercabang. Letaknya itu otot polos di organ-organ dalam rangka, otot lurik di rangka, serta otot jantung itu di jantung. Dan cara kerjanya, otot polos itu bekerja secara tak sadar dan kerjanya lambat, teratur, dan tidak mudah lelah. Otot lurik itu bekerja secara sadar, kerjanya cepat, tidak teratur, dan mudah lelah. Nah, otot jantung itu bekerja secara tak sadar, kerjanya lambat, teratur, dan tidak mudah lelah, seperti otot polos ya. Contoh jaringan hewan yang terakhir itu ada jaringan saraf, yaitu tersusun atas sel-sel saraf, sudah pasti ya ini. Dan berfungsi untuk mengantarkan rangsang dari reseptor sampai ke saraf pusat, lalu mengantarkan respon dari saraf pusat sampai ke efektor. Kira-kira segitu aja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada pertanyaan, boleh langsung komen di kolom komentar. Semoga bisa membantu teman-teman untuk belajar ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.